Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Loso Evita dan Loso Sika di ibadah online Gereja Kaum Kudus Solo Baru. Nah, anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Pastinya sudah sehat semua ya? Sudah semangat untuk ibadah? Sudah ya? Nah, pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dipelihara oleh Tuhan, walaupun di luar sana masih ada pandemi, kita nggak boleh keluar rumah, kita masih di rumah, tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tuh sudah memelihara kita. Nah, sekarang pagi ini kita akan bersyukur dan memujikan Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik, sekarang sebelum kita lanjut ibadah, kita mau berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Kita dapat bangun pagi dengan sehat. Kiranya Tuhan, kami mau mengikuti ibadah online. Tuhan berkati telinga, hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, saat besok mau tanya, kalau kita itu jadul, aduh sakit, tangan kita sakit, berdarah, ada yang nolong kita, mama pasti nolong kita, diobati gitu ya adik-adik. Terus kalau kita lagi sakit, panas, pasti mama juga ngobati kita, ngerawat kita. Itu tandanya apa adik-adik? Nah, itu tandanya tuh mama itu sayang sama kita. Nah, sama dengan Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Dimanapun keadaan kita, kalau kita lagi sedih, kita sedih, Tuhan Yesus ada buat kita. Kalau kita senang, Tuhan juga ada buat kita. Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita. Bagaimanapun keadaan kita, Yesus itu sayang pada kita. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Yesus sayang padaku. Selamat pagi anak-anak semua, Shalom. Kita berjumpa lagi di dalam
ibadah anak pada hari ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, sehingga kami masih bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, tolong disiapkan Alkitabnya. Kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita di Keluaran pasalnya yang kedua, ayat 23 dan 24. Keluaran pasal 2 ayat 23 dan 24. Langsung Maria akan bacakan untuk kita semua ya. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Hari ini tema kita adalah percaya Allah mengasihi kita. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai Keluaran 4 ayat 17. Anak-anak, coba perhatikan video berikut ini. Now, we're not sure what's causing this sad little clown's onstage meltdown. But it's obvious he believes in the great tradition that no matter what, the show must go on. Bravo, Pagliacci! Nah, video tadi menggambarkan apa? Ada seorang anak yang tetap melakukan tugasnya meskipun dia menangis dengan sedihnya. Waktu dia disuruh nari, dia tetap menari walaupun sambil menangis. Mungkin anak-anak di rumah juga pernah ya disuruh tampil di depan. Ada anak-anak yang disuruh kerjakan PR-nya yang susah. Ada anak-anak yang juga disuruh melakukan tugas-tugas yang buat anak-anak merasa takut, khawatir. Bisa nggak ya aku melakukannya? Tapi coba lihat anak yang tadi. Meskipun dia takut, meskipun dia khawatir, dia tetap melakukan tugasnya sampai selesai. Nah anak-anak, kepada kamu, kepada saya yang seringkali masih takut, bahkan jadinya gak mau melakukan tugasnya. Aku takut, aku khawatir, aku nggak bisa, pokoknya aku nggak bisa. Firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kamu untuk tahu bagaimana seharusnya ketika kita melakukan tugas kita yang dipercayakan oleh Allah. Seperti yang akan kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini. Waktu itu Musa juga menghadapi hal yang sama. Dia menghadapi sebuah tugas yang rasanya begitu sulit. Tetapi Allah menolong dia, Allah memampukan Musa untuk bisa yakin tetap melangkah melakukan tugasnya. Bagaimana ceritanya? Pada waktu itu Musa adalah seseorang yang sudah dewasa. Minggu yang lalu kan kita mendengar Musa itu baru dilahirkan lalu kemudian dia dirawat oleh putri Firaun. Tuhan menyertai dia sampai sudah dewasa dan akhirnya dia sudah menjadi orang yang punya pengetahuan yang baik, punya kuasa di tanah Mesir sebagai putra dari putri Firaun. Namun dia melakukan kesalahan yang besar. Karena itu kemudian Raja Firaun begitu marah kepada Musa. Lalu Musa untuk menyelamatkan dirinya dia pergi begitu jauh ke tanah Midian.
Di sana dia bertemu dengan Bapak Yitro. Bapak Yitro ini kemudian menikahkan Musa dengan anaknya. Jadi Bapak Yitro ini adalah mertua dari Musa. Pekerjaan Musa apa di tanah Midian? Dia menjadi penggembala kambing domba. Tiap-tiap hari dia membawa kambing, membawa domba untuk mencari padang rumput, mencari mata air, lalu kemudian sore hari dia membawa mereka pulang. Pagi-pagi begitu lagi berangkat, sore-sore dia pulang lagi, dan terus itu yang dia lakukan selama dia berada di tanah Midian. Tapi siang itu menjadi sebuah siang yang berbeda dengan siang yang lain. Kenapa? Karena ketika Musa ada di Gunung Horeb, dia melihat di siang hari itu. Dia kucek-kucek matanya. Ini aku salah lihat? Masa sih? Kok bisa gitu ya? Aduh, bentar. Kayaknya salah lihat. Hah? Benar ya? Loh, kok bisa? Apa yang dilihat oleh Musa, anak-anak? Musa melihat ada semak-semak yang mengeluarkan seperti api, tetapi tidak terbakar. Wah, kok bisa? Seharusnya, mungkin biasanya karena saking panasnya matahari, kemudian membakar semak-semak. Tapi ini tidak. Dia menyala-nyala, tapi tidak terbakar. Karena itu kemudian Musa memberanikan dirinya untuk mendekat ke gunung itu. Dia mendekati semak itu, dan alangkah kagetnya dia waktu ada sebuah suara mengatakan, "Hai Musa, tanggalkanlah kasutmu, karena tempat yang kamu pijak ini adalah kudus." Musa lihat kanan, lihat kiri, lihat atas, gak ada orang. Di belakang kali ya, gak ada orang. Wah, Musa begitu takut. Dan dia mengingat, wah, jangan-jangan ini adalah Tuhan yang berbicara. Karena itu dia segera menanggalkan kasutnya. Dia pelan-pelan mendekati semak itu. Dan kemudian dia duduk di situ. Tuhan dari semak-semak yang menyala itu berbicara kepada Musa begini. Musa, aku sudah memperhatikan bahwa bangsa Israel mengalami sebuah hal yang sangat buruk di tanah Mesir. Mereka di sana menderita hidupnya. Mereka di sana diperbudak. Mereka di sana mengalami penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir kepada mereka. Setiap hari aku mendengar bangsa Israel menangis kepadaku. Bangsa Israel menyebut namaku dan berteriak-teriak, "Tuhan, tolonglah kami, Tuhan, tolonglah kami." Aku memperhatikan kesulitan mereka. Dan kini tiba waktunya untuk aku menyelamatkan bangsa pilihanku ini dari tanah Mesir. Aku akan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tapi untuk itu, untuk tugas pergi kepada Firaun dan memohon izin Firaun supaya bangsa itu dilepaskan, aku mengutus kamu untuk menjadi pemimpin bagi bangsaku. Musa untuk seketika dia hanya bisa bengong, anak-anak. Aku Tuhan, yakin ya? Jangan deh, orang lain aja. Aku nggak bisa. Lagi pula kan Tuhan tahu kan, waktu itu Firaun itu marah sekali sama saya. Saya pasti akan dibunuh oleh dia. Tidak, Musa. Tugas ini memang harus kamu lakukan. Kamulah yang akan kuutus untuk pergi menghadap Firaun.
Aduh Tuhan, ah, yang lain aja ya, aku nggak bisa apa-apa. Aku udah enak nih. Itu lihat ya kan, kambing dombaku kan banyak ya. Aku sudah bertugas untuk menggembalakan mereka, kambing-kambing domba itu. Hidupku udah enak kok Tuhan, nih aku nggak mau gimana-gimana lagi. Lalu Tuhan berkata, tidak Musa, kamu harus pergi menghadap kepada Firaun dan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Tenang saja, aku juga menyertai engkau untuk melakukan tugasmu itu. Kamu tidak akan berjalan sendirian. Karena Tuhan tahu begitu takutnya Musa, begitu khawatirnya dia. Maka Tuhan berkata, coba sekarang apa yang ada di tanganmu itu? Oh, tongkat Tuhan. Sekarang lemparlah tongkat itu ke tanah. Waktu Musa melempar tongkat itu, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Wah, Musa takut ya. Pegang ekornya, kata Tuhan. Pegang ekornya, kemudian berubah menjadi tongkat lagi. Lalu masukkanlah tanganmu ke dalam jubahmu. Musa masukkan tangannya ke dalam jubahnya. Keluarkan tanganmu sekarang. Waktu dia keluarkan, kusta, aku sakit kusta. Wah, kusta itu penyakit yang paling mengerikan dan ditakuti pada waktu itu anak-anak. Sekarang masukkan lagi ke dalam jubahmu. Masukkan lagi. Keluarkan. Dikeluarkan. Musa lega. Sudah sembuh kustanya. Lalu Tuhan berkata, itulah tanda-tanda yang akan menyertai kamu. Kamu adalah nabi yang akan kuutus untuk membebaskan bangsa Israel. Karena itu kamu akan bisa melakukan mujizat demi namaku. Nanti ketika kamu sampai di Mesir, kamu harus mengambil air dari sungai Nil, lalu kamu tuangkan ke tanah. Maka lihatlah yang akan terjadi adalah air itu akan menjadi darah. Itu adalah tanda ketiga yang akan mengiringi engkau. Waktu Musa melihat keajaiban-keajaiban itu anak-anak, apakah Musa kemudian menjadi yakin? Iya Tuhan, aku mau pergi jadi pemimpin bagi bangsa Israel. Tidak. Musa tetap berkata, Tuhan, Tuhan tahu kan, aku kalau ngomong nggak begitu bagus. Ya aku nggak terlalu lancar ngomongnya. Masa nanti aku memimpin bangsa Israel, lalu aku harus ngomong sama Firaun, mereka harus bilang begini, oh ngomong aja nggak lancar, apalagi mau mimpin kita keluar dari tanah Mesir. Gimana Tuhan? Jangan aku ya. Lalu Tuhan berkata, kamu punya seorang kakak yang bernama Harun. Aku akan mengutus dia untuk menjadi juru bicara. Apa itu juru bicara? Orang yang ngomong kata-kata yang harus dia ucapkan kepada Firaun dan kepada bangsa Israel. Tapi tetap yang menjadi pemimpin adalah Musa. Dan akhirnya anak-anak, Musa sadar. Tuhan sudah memanggil dia. Dan dia sadar Tuhan begitu mengasihi dia. Dan Musa percaya Allah mengasihi dia. Allah mengutus dia sebagai seorang pemimpin, tapi Allah tidak meninggalkan dia. Allah berjanji menyertai dan itulah yang membuat Musa akhirnya, ya Tuhan, aku mau pergi melakukan tugas yang kau berikan kepadaku. Terlebih dari itu semua Musa juga percaya bahwa Allah itu mengasihi bangsa Israel. Allah begitu mengasihi bangsa Israel sehingga Allah mendengar doa-doa mereka. Allah menjawab doa-doa mereka. Allah bahkan akan mengeluarkan bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, anak-anak, sebuah kisah yang begitu indah. Kita sekali lagi belajar bagaimana Allah mengasihi umatnya. Dan seharusnya engkau dan saya sebagai umat Allah percaya bahwa Allah mengasihi kita.
Mungkin kamu berkata, mana, Laushe, corona tetap ada. Papa mamaku tetap susah dalam pekerjaannya. Aku juga tiap hari susah harus kerja tugas. Kadang-kadang ya masih dimarahin sama guru walaupun sekolahnya online. Sering juga aku dimarahi papa mama karena aku juga menunda-nunda tugas dan lain-lain. Hidupku susah, kayaknya Tuhan gak sayang sama aku. Hei, ingatlah bahwa Allah kita itu mengasihi kita semua. Sekalipun kondisi kita sulit, sekalipun apa yang kita hadapi tidak mudah, percaya anak-anak bahwa Allah sayang sama anak-anak dan menyertai anak-anak apapun yang terjadi. Buktinya apa? Bukti yang terbesar adalah bahwa ketika kita ini, orang-orang berdosa ini, kita diperbudak. Memang bukan oleh bangsa Mesir. Sama seperti bangsa Israel ya. Dia diperbudak oleh Mesir, kita diperbudak oleh dosa. Melakukan dosa terus. Males-malesan terus. Gak taat, gak nurut sama papa mama terus. Itu akan membawa kita kepada sebuah hukuman bagi dosa-dosa kita. Yaitu di neraka sana. Tempat kita orang-orang yang berdosa itu seharusnya dihukum. Tetapi apa yang Allah perbuat bagi kita? Karena Dia begitu mengasihi engkau, begitu mengasihi saya, Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin hidup kita, untuk menjadi juru selamat bagi kita. Dialah yang kemudian datang ke dunia ini, menjadi pemimpin hidup engkau, pemimpin hidup saya, menjadi juru selamat kita. Mati di atas kayu salib untuk memimpin kita keluar dari hukuman dosa. Sehingga kita memiliki kehidupan yang begitu indah bersama-sama dengan Tuhan. Allah sedemikian mengasihi engkau dan mengasihi saya. Marilah bersyukur anak-anak untuk kasih Tuhan yang besar buat kita. Gak ada lagi yang bisa sayang sama kita selain seperti kasihnya Tuhan kepada kita. Papa mama sayang sama kita terbatas. Guru kita sayang sama kita terbatas. Teman-teman kita juga terbatas sayang kepada kita. Tapi ada satu pribadi yang sayangnya itu begitu besar untuk kita. Yaitu Tuhan kita. Kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan. Kita mau bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang Ia boleh nyatakan bukan hanya untuk bangsa Israel. Tetapi buat kita. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kepada kami bahwa begitu besar kasih Allah kepada kami anak-anak-Mu. Bukan hanya Engkau memperhatikan apa yang kami perlukan tiap-tiap hari. Tetapi Tuhan mengasihi kami hingga rela untuk datang ke dunia ini menjadi juru selamat untuk kami orang-orang berdosa. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada kasih-Mu ya Allah. Kami mau sungguh-sungguh boleh terus berjalan di dalam penyertaan, di dalam kasih Tuhan yang akan menolong kami untuk melakukan, menjalani kehidupan kami ini bersama-sama dengan Engkau. Dan kiranya dimanapun kami berada, kami pun boleh menjadi orang-orang yang menceritakan tentang kasih Tuhan kepada banyak orang, sehingga mereka pun mengenal kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan, amin. Anak-anak, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat 2 berbunyi demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat hafalannya sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Kita siapkan uang persembahan, kita dapat masukkan amplop, atau kita minta tolong mama papa untuk kirim di rekening nomor di bawah ini. Yuk, kita siapkan persembahan, kita pujikan kasih-Nya seperti sungai.
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu, menyembah firman-Mu dalam hati kami. Dan sekarang Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkati usul-usul yang mengolah persembahan. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, berjumpa lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.